Dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Asia Tenggara menjadi perhatian internasional karena memberikan hadiah mobil listrik Toktes X kepada dua pemimpin negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Meskipun pada awalnya tampak seperti tindakan diplomatis yang sama, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa hubungan Turki dengan setiap negara berbeda secara signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah Turki lebih dekat dengan Indonesia atau Malaysia? Presiden Erdogan secara resmi menyerahkan mobil listrik Tokte 10 kali kepada Presiden Prabowo dalam sebuah upacara di Istana Kepresidenan Bogor pada 12 Februari 2025. Momen ini tidak hanya seremoni biasa, itu juga merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki. Dari sekadar mitra dagang, hubungan kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan strategis dalam berbagai bidang seperti pertahanan, teknologi, dan energi. Selama ini kedua negara telah bekerja sama dalam pengembangan alutsista seperti tank Kaplan medium dan drone tempur. Ini adalah bukti kerjasama yang kuat di bidang militer. Selain itu, Turki dan Indonesia juga menargetkan volume perdagangan sebesar 10 miliar dolar setiap tahunnya. Sebaliknya, sehari sebelumnya dalam pertemuan resmi di Putrajaya, Presiden Erdogan memberikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mobil listrik Sukte 10 kali X. Hubungan yang baik antara Turki dan Malaysia tidak sekuat kerjasama Indonesia. Perdagangan umum dan kerjasama di bidang pendidikan akan menjadi fokus hubungan dagang Turki-Malaysia yang diproyeksikan mencapai volume perdagangan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Turki dan Malaysia belum mencapai kerjasama strategis yang mendalam dan lebih terbatas daripada Indonesia. Perbedaan ini semakin jelas ketika melihat kebijakan luar negeri Turki terhadap Erdogan. Turki melihat Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara karena potensi ekonominya yang besar dan populasi Muslim terbesar di dunia. Ambisi besar Indonesia dan Turki untuk menjadi kekuatan dunia menjadi landasan penting untuk hubungan jangka panjang. Erdogan sering memuji Indonesia karena pertumbuhan ekonominya yang cepat dan partisipasinya yang aktif dalam organisasi internasional seperti G20 dan BRICS. Selain itu, Indonesia dan Turki telah menandatangani beberapa perjanjian dalam bidang industri dan teknologi untuk meningkatkan transfer teknologi dan kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan. Proyek pembangunan infrastruktur dan industri pertahanan di Indonesia juga melibatkan perusahaan Turki. Yang kedua, negara percaya satu sama lain. Meskipun memiliki hubungan baik dengan Turki, Malaysia masih belum terlibat dalam proyek strategis seperti yang dilakukan Indonesia. Selain itu, ada alasan geopolitik untuk memberikan hadiah mobil listrik ini. Erdogan menyadari bahwa Indonesia adalah pemimpin penting di Asia Pasifik dan memiliki kekuatan besar di antara negara berkembang. Indonesia dan Turki, keduanya berusaha memperluas pengaruhnya di dunia, melihat Indonesia sebagai mitra yang cocok untuk melawan dominasi ekonomi Barat. Dengan langkah ini, Turki menunjukkan keinginan untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia untuk membentuk aliansi yang lebih kuat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan pertahanan. Di sisi lain, reaksi terhadap hadiah di Indonesia tidak sebesar di Malaysia. Beberapa orang di Malaysia hanya melihatnya sebagai tindakan diplomatik biasa dan tidak memiliki dampak yang lebih besar pada hubungan antara kedua negara. Tidak seperti Indonesia yang langsung menanggapi dengan inisiatif baru untuk meningkatkan kerjasama dengan Turki, Malaysia tampaknya belum memiliki rencana yang sesuai dengan tujuan jangka panjang Erdogan untuk membangun kemitraan strategis. Kebijakan Prabowo memperkuat hubungan dengan Turki. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi mitra dagang dan sekutu strategis dalam berbagai hal. Meningkatnya kerjasama di bidang teknologi, pertahanan, dan energi menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Turki adalah sebuah kemitraan yang memiliki konsekuensi global yang lebih dari sekedar hubungan. Masa depan ekonomi yang berkembang pesat Indonesia dan Turki semakin cerah karena hubungan yang semakin erat. Dengan potensi pasar yang lebih besar dan posisi geopolitik yang lebih menguntungkan, tampaknya Erdogan telah menyadari bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang lebih baik daripada Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Turki mungkin terus berkembang dan membentuk aliansi yang lebih kuat. Ini dapat menantang dominasi ekonomi Barat di masa depan. Dengan semua perubahan yang terjadi, jelas bahwa hadiah mobil listrik yang diberikan Erdogan bukanlah sebuah
ungkapan persahabatan biasa. Ini menunjukkan bahwa Turki melihat Indonesia sebagai mitra yang lebih penting daripada Malaysia. Sementara Malaysia sibuk dengan masalah internal dan politiknya sendiri, Indonesia justru memperkuat posisinya di dunia internasional dengan bekerja sama strategis dengan negara-negara besar seperti Turki. Selain memiliki hubungan bilateral yang semakin erat, Indonesia dan Turki juga memiliki visi yang sama tentang kebijakan internasional yang lebih independen. Seringkali, kedua negara menanggapi tekanan dari negara-negara barat dalam hal perdagangan, pertahanan, dan kebijakan global. Langkah Prabowo untuk mendekatkan diri dengan Erdogan sejalan dengan tujuan strategis Indonesia untuk meningkatkan kemitraan global tanpa bergantung pada negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan kerjasama yang semakin meningkat antara Indonesia dan Turki, mungkin keduanya akan semakin sering berkolaborasi dalam forum internasional. Turki menganggap Indonesia sebagai mitra ekonomi yang lebih menguntungkan daripada Malaysia. Dengan pasar domestik yang besar dan lebih dari 270 juta orang, Indonesia menawarkan banyak peluang investasi bagi bisnis Turki. Dibandingkan dengan Malaysia, yang hanya memiliki sekitar 32 juta orang, Indonesia jelas merupakan tempat yang lebih menarik untuk investasi jangka panjang. Hal ini mencerminkan minat yang meningkat dari bisnis Turki untuk berinvestasi di berbagai bidang di Indonesia, seperti infrastruktur, pertahanan, dan energi terbarukan. Sementara itu, hubungan pertahanan Indonesia dan Turki semakin erat karena keduanya setuju untuk mengembangkan teknologi militer. Kedua negara sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik amunisi dan kendaraan tempur di Indonesia selain bekerja sama dalam pembuatan tank Chaplin dan drone tempur. Karena proyek strategis ini, hubungan kedua negara telah berkembang dari perdagangan dan investasi ke sektor strategis yang menentukan posisi Indonesia di peta geopolitik dunia. Sebaliknya, Malaysia belum pernah bekerja sama dengan Turki dalam hal kerjasama pertahanan yang kuat. Posisi mereka dalam hubungan bilateral dengan Ankara tidak sekuat Indonesia. Melihat hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Turki, Malaysia jelas tidak bisa tinggal diam. Beberapa analis Malaysia mulai mempertanyakan alasan Erdogan memprioritaskan Indonesia daripada Malaysia. Mereka menyadari bahwa hubungan diplomatik yang lebih dalam dan strategis membutuhkan komitmen yang berlangsung lama daripada hanya hubungan dagang konvensional. Sejauh ini, Malaysia belum memiliki rencana yang jelas untuk meningkatkan hubungannya dengan Turki di bidang lain selain perdagangan umum. Dengan keadaan saat ini, semakin jelas bahwa hubungan antara Indonesia dan Turki lebih strategis dan kuat daripada hubungan antara Turki dan Malaysia. Keputusan Erdogan untuk memberikan Prabowo mobil listrik bukanlah sekadar tindakan simbolis. Itu menunjukkan betapa pentingnya kebijakan luar negeri Turki untuk Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut, mungkin Indonesia dan Turki akan bekerja sama lebih erat di berbagai bidang untuk menjadi dua kekuatan utama yang semakin dominan di dunia. Selain itu, Indonesia dan Turki telah menandatangani beberapa perjanjian dalam bidang industri dan teknologi untuk meningkatkan transfer teknologi dan kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan. Proyek pembangunan infrastruktur dan industri pertahanan di Indonesia juga melibatkan perusahaan Turki. Yang kedua, negara percaya satu sama lain. Meskipun memiliki